Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ketiga pencarian 8 penambang di Banyumas masih belum membuahkan hasil. Tim SAR masih berupaya menyedot air dari dalam tambang ilegal dan pemirsa informasi terkini operasi penyelamatan 8 penambang yang terjebak di lubang tambang emas ilegal akan disampaikan jurnalis Metro TV Reda Pulpi langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Pulpi, bagaimana perkembangan evakuasi 8 penambang yang terjebak di sana hingga saat ini? Iya, Reno dan Zakia, di hari ketiga ini memang masih belum membuahkan hasil. Basarnas, SAR, kepolisian dan juga pihak-pihak terkait masih berusaha untuk menyedot air yang ada di dalam tambang. Karena kalau kita lihat tambang ini sedalam 60 meter, itu tidak hanya ke dalam, tidak hanya secara vertikal saja, namun juga ada horizontal, dan juga dari tim tidak mengetahui secara pasti seperti apa lubang-lubang yang ada di dalam tambang tersebut, sehingga ini cukup menyulitkan. Kemudian ada sejumlah kendala lainnya, di mana tadi juga sempat terjadi mati listrik sehingga air kembali naik. Padahal mati listrik ini hanya sekitar 30 sampai 40 menit saja. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dengan jalannya evakuasi hari ini, saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas Cilacap, Ada Sudarsa. Pak Adah, bagaimana berjalannya evakuasi hari ini dan apa kendalanya? Baik, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan operasi SAR hari ketiga terhadap 8 orang yang terjebak di tambang. Dari pagi kita sampai sore hari ini memang hasil masih nihil. Dalam pelaksanaan operasi SAR hari ini kita lebih fokus untuk penyedotan air yang masuk di dalam sumur-sumur tambang tadi, sehingga menyulitkan kita untuk mengevakuasi korban. Dari kemarin kendala-kendala kita yang pertama kemarin, pompa-pompa air yang kita gunakan itu kapasitasnya masih kecil. Sehingga kemarin kita juga berusaha meminta atau berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk menambah pompa-pompa air yang besar. Namun kendalanya juga semakin besar pompa, semakin besar pula daya yang digunakan. Sehingga daya listrik yang ada di daerah ini tidak mencukupi ini untuk menghidupkan semua pompa-pompa tersebut. Sehingga kita berkoordinasi lagi ke PLN untuk meminjam genset. Tadi juga kita sudah mendapatkan pompa yang besar beserta gensetnya. Namun sampai sore hari ini untuk pompa itu masih ada terkendala, mungkin ada masalah-masalah teknis yang masih perlu kita kerjakan. Padahal kalau kita lihat ini sudah memasuki hari ketiga, bagaimana dengan kondisi ke-8 penambang tersebut? Baik, untuk kondisi ke-8 penambang kita berharap yang terbaik lah ya Mbak ya. Namanya kita tetap berusaha untuk mengevakuasi korban itu. Ya kami juga turut prihatin semestinya dengan kejadian ini. Tapi ya tim SAR hanya bisa berdoa semoga korban dapat kita selamatkan dalam kondisi selam apapun yang terjadi. Kemudian sudah sekitar 1,8 meter air begitu yang dapat disedot oleh tim. Kemudian apakah sudah diterjunkan personil ke dalam dan bagaimana hasilnya? Baik, dari 2 hari pelaksanaan kita memang kita sudah berusaha untuk menyedotnya. Memang kapasitas pompa kemarin baru sekitar 24 PK ya. Tapi air bisa sampai 1,8 meter yang kita hisap. Namun kemarin itu kan ada beberapa workset yang kita laksanakan ya. Tadi kita akan melaksanakan 5 workset yang kita laksanakan dalam pelaksanaan operasi ini. Termasuk workset 1, workset 2. Workset 1 itu kan sumur Bogor yang diprediksi atau yang diperkirakan korban terjebak di dalam. Dan yang kedua itu ada sumur Dondong. Sumur ini kan berdekatan kurang lebih 15 meter. Tadi kita berusaha menghisap atau mengeringkan yang di sumur Dondong, yang workset A2. Tadi berhasil dan tim kita juga, tim SAR gabungan berhasil masuk ke dalam sedalam 30 meter dan horizontal sedalam 10 meter. Namun kita melihat di sana masih ada longsoran-longsoran dan yang di vertikal berikutnya yang tahap kedua itu masih tergenang air. Jadi tadi personil juga naik lagi ke atas dari hasil pengamatan. Tadi bas baru naik ke atas, kemudian mati lampu dan air naik lagi 1 meter. Jadi kita lubang tertutup air lagi. Nah, ini lubang-lubang di dalam ini vertikal dan horizontal yang acak atau tidak sistematis begitu. Apakah sudah diketahui di titik mana para penambang ini terkubur? Baik, ini kan baru prediksi, kita nanya-nanya dengan teman-teman penambang. Korban diprediksi di perkiraan di 40 sampai 60 meter. Resiko-resiko yang ada apa saja, Pak?
Ya, selain dampak yang tadi kita sudah sampaikan, karena sumur-sumur tambang itu penuh dengan air, kedalaman air itu bisa sampai 50 meter. Jadi hal itu kan menjadi kendala atau kesulitan bagi kita, apalagi lorong-lorong sempit sekali dengan ukuran 80 kali 60. Kalaupun kita melaksanakan penyelaman maupun apa itu akan terkendala. Jadi ya utama kami tugas pokok kami yang pertama ini mengeringkan sumur-sumur tersebut sehingga bisa pengamatan lebih lanjut. Kira-kira membutuhkan waktu berapa hari lagi Pak untuk pengeringan ini? Kita tetap berusaha ya, karena memang kita juga dibantu sama ISDM dari hasil kajian-kajian mereka juga. Makanya kita akan menambah terus pompa-pompa ini. Kita berkejaran waktu, dalam waktu masih tersisa 4 hari ini kita akan laksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan besok ataupun lusa seandainya sumur itu bisa kering, kita bisa pengamatan lebih lanjut. Terima kasih Pak Adah atas waktunya. Memang ini menjadi salah satu operasi yang cukup banyak tantangannya begitu pemirsa, di mana tidak diketahui secara pasti di mana para penambang ini terjebak. Kemudian kondisi di bawah tempat saya melaporkan ini pun ini merupakan lubang-lubang vertikal dan juga horizontal, acak, tidak rapi dan tidak sistematis sehingga ini cukup menyulitkan. Ditambah di dekat sini ada sungai sehingga air pun juga merembes, dan jika semisal sampai terjadi hujan ini tentu akan kembali mempersulit proses evakuasi 8 penambang yang hingga saat ini masih belum ditemukan di Banyumas. Demikian laporan dari Banyumas, kembali ke studio, silakan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.